Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel charger buatan dari brand Esager yang support 120 watt 6 ampere. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang saya tes kali ini tidak ada digital displaynya, yang tentunya harganya lebih murah. Kemarin saya beli dapat harga 40 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes saya, di antaranya ini. Nah, ini ada alat tes adapter charger dan ponsel bawaan ya tentunya. Nah, ini ada dari brand Vivo yang support fast charging Vivo 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel ya. Bawaan ponsel semua, adapter chargernya tinggal diganti kabelnya saja. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, ini adapter chargernya. Nah ya, seperti itu. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Itel yang support power charging 45 watt seperti ini, adapter charger bawaan ponselnya. Nanti juga akan saya tes ke ponsel yang support 67 watt Xiaomi turbo charging seperti ini, adapter charger bawaannya dengan menggunakan USB doktor dari brand Finersi seri FNAC28. Ini support dual port USB A dan USB C. Nah, nanti akan saya tes juga speed chargingnya ya, mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Baterainya ini isinya baterainya kapasitasnya ya 5000 mAh. Nanti juga akan saya tes speed chargingnya ke power bank. Nah ya, ini dari brand Cooktek, power banknya support input daya 90 watt inputnya. Kalau total daya maksimalnya 150 watt, kapasitas baterainya 10.000 mAh. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Esager ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel charger Esager 120W 6 ampere. Nah, ini ya kabelnya. Nah, kita dapat velcro lumayan ya untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Lalu dikemas dengan kemasan plastik seperti ini. Nah, plastik klip seperti ini. Cuma dapat itu saja. Jangan berharap dapat kemasan yang lebih bagus, mengingat harganya lumayan murah ya. Jika dibandingkan kemasannya ya, seperti kabel charger dari brand Anker yang dikemas dengan kemasan seperti ini, beda jauh. Nah ya, beda kelas. Ataupun seperti kabel charger dari brand AOKI yang dikemas dengan kemasan seperti ini, beda jauh ya dibandingkan dengan Esager. Nah, intinya kalau dilihat dari kemasannya, ada harga, ada kemasan, kira-kira seperti itu. Tapi kita lihat performanya nanti ya. Oke, lanjut ke kabelnya. Ini ya desain visi kabelnya, saya buka dahulu velcro-nya. Nah, seperti ini dia kabelnya. Nah, ini jenisnya nylon braided. Nah, ya, seperti itu. Sebentar, ini saya buka dulu velcro-nya, kok masih nyangkut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nylon braided. Kalau dari segi kelenturan lumayan enak, kabelnya agak lentur. Sehingga ketika kita mencharging ponsel sambil digunakan atau sedikit digerakkan, tidak merusak port ponsel karena tidak ikut goyang. Yang goyang itu kabelnya karena dia lentur. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut dari segi ujung ke ujung dia seperti ini modelnya. Ini enak, ada model seperti ini, dia tidak mudah patah. Nah ya, nah lebih tahan tekukan. Nah, seperti ini ya. Lalu saya balik, dia seperti ini. Nah, kalau dilihat dari finishing, ini finishingnya cukup bagus sekali. Ini terbuat dari bahan ini ya, aluminium. Nah ya, finishingnya lihat cukup rapi sekali, lihat ini. Nah ya, ini baru kali ini saya melihat brand Esager ya, finishingnya sangat rapi. Nah, kalau dilihat dari ujung port C, lihat seperti ini warna oranye dia portnya. Nah, warna oranye itu biasanya menunjukkan arusnya sekitar 5-6 ampere. Nah, seperti itu ya. Kalau putih itu sekitar 2-3, kalau hitam sekitar 3. Kalau hijau biasanya sekitar sama 5-6,5 ampere. Nah, kalau dari segi port USB-A-nya dia seperti ini, lihat. Nah, kalau dilihat dari pin, lihat ini ya pinnya. Totalnya dia ini ada 5 pin, lihat ya. Nah, ini yang ujung ini 2, ujung kanan, ujung kiri 2. Yang di belakang lihat ada 1. Nah, totalnya ada 5 pin. Nah, ya seperti itu.
Baik, pertama coba saya tes untuk ke ponsel Android 18 watt fast chargingnya ya. Ini ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 2%. Nah, mode ponsel mati, lihat ini ada logo petir berputar seperti ini. Ini tandanya dia support fast charging Vivo 18 watt. Nah, ini ya, logo tanda fast chargingnya aktif. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di ini Finersi USB Doctor. Lihat ini, dia mencapai daya 17 watt. Dari teori support fast charging 18 watt, ada spasi 1 watt. Wajar ya. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari struktur daya 9 volt ya, dikali 1,8 ampere sama dengan 17 watt. Secara teori 9 volt dikali 2 ampere sama dengan 18 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel eSager ini yang support fast charging ke ponsel Vivo, yaitu fast charging 18 watt real berada di daya 17 watt. Tentunya bisa juga untuk charging ke ponsel Android fast charging lainnya ya, seperti Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt ataupun Xiaomi Quick Charging 18 watt ataupun Infinix yang support fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt. Dalam hal ini akan saya tes ke ponsel seri Infinix Hot 30. Seperti ini adapter charger bawaan ponselnya. Nah, seperti ini ponselnya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, support supercharger 33 watt, start dari baterai 5%, ada komanya. Oke, saya matikan layarnya biar stabil ya proses pengukuran dayanya. Nah, kita lihat ini masih jalan di angka 16 watt. Kita tunggu sampai pada daya titik maksimalnya ini mencapai hingga berapa watt kabelnya. Nah, ini ya, dia sudah mencapai pada titik 25 watt dan stabil di sini. Lihat mengalami penurunan 24-25 watt. Nah, ya, dengan struktur daya berapa ini? 9 volt dikali 2,6 ampere sama dengan 24-25 watt. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel eSager ini yang support supercharger ke ponsel Infinix 33 watt. Dalam hal ini tes ke ponsel Infinix Hot 30. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt ya. Dalam hal ini akan saya tes ke Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Seperti ini ponselnya dan adapter charger bawaannya. Nah ya, seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia support SuperVOOC 45 watt, ada komanya, start dari baterai 6%. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Doctor Finersi. Lihat ini, dia mencapai titik maksimal 40 watt dengan struktur daya volt 9 volt, ampernya 4 ampere. Nah ya, seperti ini. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand eSager ini yang support SuperVOOC 45 watt. Realnya berada di daya 40 watt, tapi lihat ini mengalami penurunan berada di daya 27 watt. Ini stabilnya dia. Nah, ketika pertama kali dihubungkan langsung ke 40 watt. Nah, itu sudah karakter dari ponsel yang support super seperti supercharger. Dari teori berapa tadi? 33 watt berada di daya 24-25 watt. Nah, ini dari teori 45 watt berada stabil di daya 27 watt. Intinya kabel ini cukup bagus sekali, bisa support SuperVOOC, ada komanya ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt tapi realnya berada di daya stabil 27 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt ya. Istilah super fast chargingnya itel namanya power charging. Dalam hal ini support fast charging 45 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia support power charging, start dari baterai 8%. Nah, ada komanya juga hypercharging. Nah ya, oke, saya matikan layarnya biar stabil untuk mengukur dayanya. Kita lihat di wattmeter Finersi. Lihat ini, dia berada di daya 26 watt, masih mengalami kenaikan. Kita tunggu sampai pada titik maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada titik 37 watt, mengalami penurunan. Nah ya, berarti titik maksimalnya dia segitu. Nah ya, kalau tadi Oppo mencapai pada titik 40 watt.
Nah, sudah mengalami penurunan. Ini 37, masih bagus Oppo ya. Kita tunggu sampai pada titik stabil dia berada pada daya berapa watt. Nah ya, dengan menggunakan kabel e-Sager 120 watt ini. Nah, lihat ini ya, sepertinya dia sudah stabil di daya 27 watt. Nah, lihat ini. Dengan struktur daya 9 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27 watt, kurang lebih sama kayak Oppo Superbook tadi ya. Nah, jadi seperti itu, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand e-Sager ini yang support power charging ke ponsel itel real berada di daya 27 watt. Teorinya support 45 watt ya power charging yang saya tes kali ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt ya, dengan adapter charger bawaannya juga. Ini ponsel Poco M6 Pro. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, support turbo charging 67 watt, ada komanya. Nah ya, seperti itu. Start dari baterai 2%, saya matikan. Oke, kita tunggu sampai ini pada titik maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt ya. Nah, lihat ini dia sudah mencapai pada titik 58 watt. Nah ya, kita tunggu. Ini sudah mencapai 10 volt kali 6 ampere sama dengan 61 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya kabel e-Sager ini yang support hingga 61-62 watt dengan struktur daya 10 volt dikali 6,1 ampere ke ponsel Xiaomi. Dari teori support turbo charging 67 watt, real berada di daya 62 watt. Menurut saya sudah cukup bagus sekali, cukup maksimal sekali ya performa dari kabel e-Sager 120 watt ini. Baik, lanjut tes speed charging kabel charger e-Sager 120 watt ini. Dalam hal ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan juga yang memiliki daya 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 2%, timernya saya nyalakan sekarang. Mode ponsel mati ya, biar stabil dayanya dalam proses recharging. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Kita cek baterainya terisi berapa ini? Terisi 74% dalam waktu 30 menit. Jadi cukup bagus sekali ya. Nah, ini ciri-ciri kabel yang support fast charging itu minimal ya. Dalam waktu 30 menit dia terisi 50%. Nah, ini terisi berapa? 75%, sudah lebih dari cukup. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari segi temperatur adapter charger, kabel charger, dan ponsel. Pertama adapter charger. Nah, adapter charger 46 derajat Celcius, kategori masih hangat normal. Sekarang kita cek temperatur ini kabel charger 35 derajat Celcius, malah kategori hangat ke dingin. Nah ya, seperti itu. Kita cek dari segi temperatur ponsel 39 derajat Celcius, kategori masih hangat. Nah ya, jadi kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 48 menit ya. Kita cek ponselnya sudah terisi 100%. Coba saya dekatkan biar lebih jelas. Nah ya, terisi 100% dalam waktu 48 menit. Cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand e-Sager ini. Baik, lanjut tes speed charging ke power bank. Saya ini ada power bank dari brand Cooktek dengan daya outputnya 150 watt. Kalau dari segi input bisa dilihat di sini, namanya ultra fast input hingga 90 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Dengan kapasitas baterai 10.000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 1%. Oke ya, timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya. Nah, kita lihat dari segi struktur daya. Nah, ini power banknya ada wattmeternya. Lihat ini, dia mencapai hingga 57 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Nah, kita lihat dari segi struktur daya, dia dilihat di sini ada struktur dayanya 2,9 ampere dikali 19,8 volt. Nah, kurang lebih ya tadi ya berapa? 57 watt atau berapa tadi? Nah, coba saya lihat lagi. Nah, ini 57 watt. Oke ya, kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan menunjukkan 30 menit ya. Nah, kita lihat power banknya. Lihat ini, terisi 82 atau 83% ya. Dengan watt tersisa 27 watt. Tadi pertama kali colok berapa?
57 watt. Nah ya, dia mengalami penurunan pada 30 menit pada daya 27 watt. Oke, sekarang kita lihat dari segi temperatur ya. Temperatur adapter charger kita lihat. Nah, lihat ini. Dia lumayan panas. Nah, ya, hampir mendekati 60 derajat Celcius, agak waspada. Wajar karena dia digunakan untuk charging ke power bank. Nah, daya hisap power bank itu lebih rakus daripada daya hisap ponsel. Nah, ya, seperti itu. Makanya ini wajar ketika dia temperaturnya sangat tinggi. Nah, ya oke. Kita lihat dari segi temperatur kabel charger. Temperatur kabel aman 35 derajat Celcius ya. Nah, ini lumayan dingin. Bagus dari segi temperatur kabelnya, tidak ada kendala. Yang panas, yang kalah itu ketika charging ke power bank adapter chargernya. Coba kita lihat dari segi adapter chargernya. Oh, maksudnya power banknya. Nah, ini ya. Dari segi power bank tidak ada masalah, juga normal, hangat normal. Nah ya, jadi yang kewalahan ketika charging sebuah power bank itu adapter chargernya. Dari segi kabel dan power bank aman, oke? Kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 53 menit, lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa kabel brand Esager 120 watt ini yang support untuk charging ke power bank dengan speed charging yang cukup cepat sekali ya, 53 menit dari persentase baterai 1 hingga 100% terisi full. Baik, jadi kesimpulannya kabel charger dari brand Esager ini ya, yang saya dapat pembelian harga 40.000. Kalau teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes, kualitas dan kemampuan kabel ini cukup bagus sekali ya. Dilengkapi dengan fitur yang support arus 6 ampere atau kalau diwattkan 120 watt dengan tekstur kabel yang cukup lentur sekali, cukup enak untuk dipakai ketika charging ponsel sehingga tidak merusak port ponsel biar tidak oblak. Nah ya, seperti itu. Lalu tes ke berbagai macam perangkat ponsel dia tidak ada kendala ya. Tadi tes ke Vivo Y21A atau Android yang support fast charging 18 watt dia juga bisa dan aktif ya fast chargingnya. Lalu tadi tes ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt, dia juga support supercharger 33 watt dan ada komanya. Lalu tadi tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt, dia juga ada komanya ya, support power charging 45 watt. Lalu tadi juga tes ke ponsel apa ini? Oppo Superbook 45 watt, dia juga ada komanya dan support ya Superbook 45 watt. Tadi juga tes ke ini yang paling bagus ke Xiaomi yang support turbo charging 67 watt, dia juga bisa dan ada komanya. Bahkan dia mencapai pada arus titik maksimalnya sesuai dengan spesifikasi kabel ini ya, yang support arus relnya mencapai 6,1 ampere. Kalau diwattkan sekitar 60 sampai 62 watt sesuai dengan spesifikasi maksimal kabel ini di angka 6 ampere. Gimana? Bagus kan performa kabel dari brand Esager ini. Lalu dari segi apa tadi? Speed charging ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt ya. Dalam hal ini tes ke apa tadi? Xiaomi Poco M6 Pro dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 48 menit. Kurang lebih sama ya kayak kabel bawaan ponsel. Lalu dari segi speed charging ke power bank ya, ini kapasitas power banknya 10.000 mAh dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 53 menit. Gimana? Bagus kan performa speed chargingnya? Dari segi temperatur tidak ada masalah, kondisi hangat atau sekitar di bawah 40 derajat Celcius. Chipnya aman ya. Tadi waktu tes apa speed charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini atau kabel Esager ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.